Perkenalkan, nama saya Arfan Maulana Hafiz, Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang am dan khos. Mungkin teman-teman semua ada pada sedikit paham atau banyak paham tentang am dan khos. Mari kita lanjutkan penjelasan kita tentang am dan khos. Am secara bahasa dimaknai dengan umum, sedangkan secara istilah adalah lafaz yang mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada batasan. Sedangkan khos secara bahasa dimaknai dengan khusus. Secara istilah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz am umum. Pasti teman-teman gak asing dengan kata umum dan khusus. Seperti contoh transportasi. Transportasi itu adalah sebuah kata-kata yang umum. Teman-teman semua pasti sudah paham. Banyak transportasi di luar sana, ya seperti busway, kereta. Nah, sedangkan di dalam transportasi itu ada yang namanya kursi khusus disabilitas. Maka dari itu, kursi itu udah bukan umum lagi, menjadi khusus. Mungkin sudah ada gambaran buat teman-teman apa itu umum dan khusus. Di dalam Al-Quran juga ada pengelompokan secara umum dan khusus. Lafaz umum dan khusus ini dalam Al-Quran dibahas dengan rinci. Karena seperti yang sudah saya katakan di pembukaan, pengelompokan umum dan khusus ini adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran dari banyaknya metode. Bagaimana caranya? Jadi dalam beberapa lafaz umum itu ada yang dikhususkan, baik dari lafaznya ataupun maknanya. Pengelompokan dari lafaz umum ke khusus dalam Al-Quran itu disebut dengan mukhasis. Lalu muncul beberapa pertanyaan, bagaimana pengelompokannya? Apa bagian-bagian am? Mari kita bahas selanjutnya. Lafaz umum dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, umum yang tetap dalam keumumannya. Al-Qadi Jalaluddin Al-Balqini mengatakan, umumnya seperti ini jarang ditemukan, sebab tidak ada satupun lafaz am kecuali di dalamnya terdapat taksis. Tetapi Az-Zarkashi dalam Al-Burhan mengatakan, umum yang demikian banyak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi, Wallahu bikulli syai'in alima. Maksud pada lafaz ini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tanpa ada batasan. Artinya Allah itu mengetahui segala sesuatu yang tidak kita ketahui, karena Allah mengetahui semuanya tanpa ada batasan apapun. Sedangkan kita tidak bisa melihat sesuatu yang di balik tembok seperti itu. Sedangkan Allah tidak, karena Allah mengetahui tanpa ada batasan. Lanjut yang kedua, umum yang bermakna khusus. Lafaz umum yang bermakna khusus dapat dipastikan mengandung majaz. Jadi makna atau hukumnya tidak mencakup pada lafaz tertulis, tetapi mencakup makna atau hukum lain. Contoh dalam kedua tiga. Surat Ali Imran ayat 39 yang memiliki arti, kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar berita kepadamu dengan kelahirannya Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah. Panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Jadi ayat di atas menceritakan tentang Maryam yang dipanggil oleh para malaikat. Para malaikat ini ditafsirkan adalah malaikat Jibril, sebagaimana terlihat dalam qiraah Ibnu Mas'ud. Lanjut yang ketiga, umum yang dikhususkan. Berbeda dengan lafaz umum yang bermakna khusus, lafaz umum yang dikhususkan menurut pendapat yang lebih sahih adalah hakikat. Jadi lafaz umum yang dikhususkan dimaksudkan untuk mencakup makna khusus, meliputi semua individunya dari segi cakupan makna lafaz, tidak dari segi hukumnya. Ciri bagi lafaz umum yang dikhususkan yaitu bersifat hanya tafsiriyah dan kadang terpisah. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berarti makan dan minumlah jika jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.
Jadi pada ayat ini lafaz makan dan minumlah sudah dikhususkan dengan lafaz hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi maknanya dikhususkan secara lafaz langsung atau hakikat. Menariknya, dari lafaz yang dikhususkan ini ada dua cara pengkhususannya, yaitu mukhasis mutasil tersambung dan mukhasis munfasil terpisah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit Ini parah deh. Hostnya. Baik, mungkin itu tadi penjelasan tentang am. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang mutasil dan munfasil. Maksud mukhasis mutasil adalah antara lafaz umum dan khususnya terdapat dalam ayat yang sama atau dalam ayat yang beruntutan. Mutasil terbagi menjadi 5, yaitu istisna atau pengecualian. Contoh dalam surat Al-Asr ayat 2-3. Tentang orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang rugi, akan tetapi Allah memberikan pengkhususan dengan pengecualian golongan orang yang beriman, orang-orang yang saling mengingatkan kebenaran dan orang-orang yang mengingatkan kesabaran. Contoh yang kedua terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145, yaitu yang memiliki arti tentang Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan beberapa hal untuk dimakan, salah satunya darah. Tapi darah yang diharamkan pada ayat ini adalah darah yang mengalir. Jadi darah yang tidak mengalir halal untuk dimakan. Lanjut contoh yang ketiga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 180 tentang perintah wajib untuk berwasiat bagi seorang yang hendak meninggal. Tetapi kewajiban berwasiat ini ada syaratnya, yaitu orang-orang yang meninggalkan harta. Lanjut contoh yang keempat yaitu sebagian goyah batasan waktu. Contoh terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang menjelaskan tentang perintah seorang suami harus menjauhi istrinya yang sedang haid, karena haid adalah sesuatu yang kotor. Akan tetapi menjauhi istri yang haid ini ada batasannya, yaitu sampai seorang istri tersebut berhenti haid dan suci kembali. Lanjut contoh yang kelima, sebagai badal ba'ad minbul atau pengganti sebagian dari keseluruhan yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97 yang menjelaskan tentang perintah wajib Allah yang bersifat kepada semua manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Tentu hal ini memberatkan, tetapi ada pengkhususan dengan ditandai kata, yaitu bagi orang yang mampu. Jadi Allah mewajibkan manusia haji ke Baitullah, yaitu bagi yang mampu. Maksud mukhasis munfasil adalah antara lafaz umum dan khususnya terpisah. Bisa pada ayat yang berbeda, hadis, ijma atau qiyas. Jadi ada mukhasis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, dan Al-Qur'an dengan ijma, dan satu lagi Al-Qur'an dengan qiyas. Contoh mukhasis munfasil Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah tentang para istri yang diceraikan wajib menahan dirinya selama 3 kali quru. Tidak dijelaskan pada ayat ini kondisi bercerai bagaimana yang wajib menahan diri. Maka ditafsir ayat lain terdapat dalam surat At-Talaq ayat 4 dan surat Al-Ahzab ayat 49, yaitu istri yang tidak wajib menahan dirinya adalah mereka yang diceraikan namun belum disetubuhi. Sedangkan bagi mereka yang diceraikan dalam keadaan hamil hanya menahan dirinya sampai ia melahirkan. Jadi kesimpulannya, am dan khos adalah salah satu metode penafsiran Al-Quran. Lafaz am sendiri terbagi menjadi 3, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada sesi kedua. Pengkhususan atau juga disebut mukhasis terbagi menjadi 2, yaitu mutasil dan munfasil. Penjelasannya juga sudah saya jelaskan di penjelasan ketiga. Yaitulah penjelasan mengenai am dan khos. Jika memang ada yang belum jelas, bisa kita diskusikan nanti atau pada materi selanjutnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.